قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita bersama. Dengannya pula kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afah. Ya Allah, berikan keberkahan, kesehatan, kesempatan kepadaku di masa sekarang, di masa yang akan datang, kemudian dikala aku berjumpa denganmu. Itu merupakan di antara salah satu doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika mereka senantiasa meminta, berharap kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka kesehatan, dan kesehatan tersebut mereka manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, dan kesempatan tersebut juga dalam rangka menggapai hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit bagi kita untuk memberikan sifat terhadap sifat yang mulia ini. Sehingga di antara salah satu nama yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali nama. Yang sepakat para ulama di sana, nama Nabi itu ada 14 nama. Itu yang disepakati. Belum lagi yang para ulama mereka tidak sepakat di sana. Dan di antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah. Itu merupakan di antara nama-nama Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi. Makanya tadi kita menyebutkan ada kurang lebih 14 nama yang para ulama sepakat di sana. Kemudian di ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Rasulullah SAW adalah Nabiur Rahmah. Apa maknanya? Nabiur Rahmah itu artinya adalah seorang Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Kasih sayang Nabi SAW sulit bagi kita untuk mensifatkan. Dan selalu kita bacakan sebuah riwayat yang disumber atau yang bersumber dari salah seorang periwayat hadis yang bernama Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dia membawakan hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia, maka aku pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permintaan Aisyah adalah permintaan yang sangat mulia, permintaan yang berhubungan dengan akhirat, bukan hanya semata dengan dunia saja. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah li, ya Rasulullah, doakan diriku. Itu merupakan permintaan Aisyah kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW langsung mengangkat kedua tangannya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengatakan di dalam doanya, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunkan dosa Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat, apa yang pernah ia lakukan dan yang pernah atau yang akan dia lakukan, wa ma a'lanat wa ma asarrat, apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Artinya ampunkan dosa dia ya Allah, ampunkan dosanya semuanya. Itu adalah doa Rasulullah SAW kepada Aisyah setelah Aisyah meminta didoakan kepada suaminya dan kepada Nabi-Nya SAW. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa, maka Nabi SAW mendengar senyuman daripada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi langsung melihat kepada Aisyah dalam keadaan tersenyum, sampai-sampai dagunya menempel di dadanya. Saking bahagianya Aisyah didoakan oleh suaminya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun bertanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Artinya, doa yang tadi aku minta kepada Allah, apakah itu yang membuat engkau bahagia? Tentu Aisyah mengatakan iya, doa yang sangat luar biasa. Bahkan itu merupakan awal muqaddimah. Dikala kita berdoa kepada Allah, sebelum kita meminta yang lainnya, pasti kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku. Sekarang Aisyah yang mendoakan dirinya adalah Nabi SAW. Siapa yang tidak bahagia? Kemudian hadis ini tidak sampai di situ saja. Itu kabar gembira khusus untuk ibunda kita Aisyah. Kemudian setelah Nabi bertanya, Aisyah mengatakan, iya aku bahagia dengan doa tersebut. Maka apa kata Rasulullah selanjutnya? Dengarkan ikhwatal Islam, ini untuk kita bersama agar kita tahu kenapa Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah. Nabi SAW mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jugalah doa yang selalu aku baca dalam setiap salat. Dan kita tahu berapa kali Nabi salat siang dan malam. 5 kali itu wajib, belum lagi yang sunnahnya. Banyak sekali Nabi melakukan salat siang dan malam. Dan Nabi mengatakan, doa yang aku panjatkan kepada Allah, itulah doa yang selalu aku minta kepada Allah dalam setiap salatku untuk umat-umatku. Siang dan malam Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai umatnya. Nabi tidak pernah melupakan kita sebentar pun. Nabi tidak pernah melupakan kita. Kita senantiasa berada di dalam doa-doa Rasulullah SAW. Tinggal kewajiban kita ikhwatul Islam, bagaimana kita juga tidak melupakan Nabi SAW di dalam salam dan salawat kita. Karena salawat yang kita ucapkan itu juga bermakna doa. Salawat itu terbagi kepada 3. Yang pertama salawat Allah. Allah bersalawat kepada Nabi-Nya. Artinya Allah sanjung Nabi, Allah puji Nabi, Allah angkat nama Nabi di dunia dan di akhirat. Itu makna Allah bersalawat kepada Nabi. Kemudian malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Maknanya lain. Tidak sama salawat Allah kepada Nabi dengan salawat malaikat kepada Nabi, tidak sama. Kalau malaikat bersalawat kepada Nabi artinya istighfar, sehingga Allah berikan kepada Nabi maqaman mahmudah, kedudukan yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada malaikat itu sendiri. Makanya dikala Nabi SAW melakukan Mi'raj, kita tahu Mi'raj, Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Mekah, Bait Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu disebut dengan Isra, perjalanan di malam hari. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa menuju berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Langit pertama lewat, langit kedua lewat, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai langit ketujuh. Dan pada akhirnya maka mereka sampailah di sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa artinya? Sidra. Sidra itu artinya daun sidir. Mungkin ada sebagian di antara kita yang tahu apa itu daun sidir. Nah, daun sidir itu sangat besar sekali, dan itu adalah di antara salah satu pohon yang ada di dalam surga. Muntaha, kenapa disebut dengan muntaha? Karena tidak satu pun makhluk yang bisa melewatinya. Bahkan Jibril pun tidak bisa melewatinya. Ketika Jibril menemani Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha, maka Jibril tidak lagi bisa menemani Nabi. Kenapa demikian? Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau tidak bisa lagi menemani? Kenapa engkau tidak mengawankan diriku? Kata Nabi kepada Jibril, maka apa kata Jibril alaihissalam? Aku tidak boleh dilewatkan, atau aku tidak boleh melewati garis ini. Satu-satunya yang lewat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat yang kita ucapkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, artinya adalah doa.
Makanya kenapa kita tidak boleh melewatkan hari kecuali ada solawat di sana, karena kita ingin membalas jasa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Siang dan malam Nabi berdoa untuk umatnya, maka demikian pula umatnya siang dan malam tidak pernah melupakan salam dan solawat kepada Rasulullah SAW. Karena di sana banyak sekali kemuliaan ikhwatul Islam, dan salah satunya itu merupakan di antara bentuk kita mencintai Nabi, memberikan balasan terhadap perjuangan yang selama ini Nabi lakukan untuk umatnya adalah dengan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang masalah muqaddimah tentang masalah manasik ibadah haji insyaallah taala, karena tujuan kita bersama adalah bagaimana mendapatkan ibadah yang mulia, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhwatul Islam, ibadah haji ini merupakan ibadah yang spesial. Tidak semua orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang mulia. Maka tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, karena kita tidak tahu apakah ini kesempatan pertama dan yang terakhir, atau masih ada kesempatan bagi kita melaksanakan ibadah setelahnya. Sehingga dikala kita ingin beribadah kepada Allah, maka harus kita ingat kita ingin melakukan ibadah yang terbaik, terutama ibadah-ibadah yang sesekali dilakukan oleh kaum muslimin. Ibadah haji ini ikhwatul Islam, kebanyakan kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak berhaji. Kalaupun ada di antara mereka yang berhaji, mungkin satu kali seumur hidup mereka berhaji. Kemudian kalaupun ada di antara mereka yang lebih, mungkin 2 atau 3. Artinya jarang kita melakukan ibadah ini. Nah, karena jarang itulah ikhwatul Islam, maka kaum muslimin mereka harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka melaksanakan ibadah haji, agar ibadah haji mereka betul-betul dijadikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin pertama yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, bahwa dalam setiap amal ibadah yang harus kita ingatkan baik-baik, bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah melewati 2 syarat utama. Ibadah apapun yang kita lakukan ikhwatul Islam, maka ingat akan syarat ini. Syarat yang tidak akan bisa kita melewatinya, kalau kita tidak melakukannya, maka ibadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ingat ikhwatul Islam, ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka ibadah mereka tidak serta-merta langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah orang yang tidak diterima, bahkan tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah atau yang mengangkat fondasi Ka'bah, dia juga berharap kepada Allah tapi tidak memastikan ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dikala kita ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini, kita ingat akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia dan putranya yang bernama Ismail untuk mengangkat pondasi Ka'bah, karena Ka'bah itu sudah ada pondasinya, dan Ka'bah itu merupakan rumah Allah yang pertama ada di dunia. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan, Allah tidak menyebutkan siapa yang meletakkannya. Sudah pasti Allah yang memerintahkan untuk meletakkan rumah tersebut. Tapi di dalam kalimat ini digunakan dengan istilah majhul. Majhul itu artinya kalimat pasif. Wudi'a lin-nas, diletakkan untuk manusia. Siapa meletakkannya? Ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, Ka'bah al-Musharrafah ada rumah yang pertama kali. Kemudian rumah ini ikhwatul Islam, di zaman Nabi Ibrahim dia tidak ada dindingnya, pondasinya, tempatnya, lokasinya sudah ada. Kemudian ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah bersua dengan putranya yang bernama Ismail, setelah sekian lama mereka berpisah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia bersama putranya untuk kembali mengangkat bangunan Ka'bah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Ingat kalian wahai kaum muslimin, ketika Nabi Ibrahim bersama putranya, mereka mengangkat pondasi atau bangunan Ka'bah.
karena Ka'bah itu tidak ada bangunannya. Kemudian setelah mereka melakukan pekerjaan yang mulia, pekerjaan di mana semua orang akan datang ke sana, maka di saat itulah banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara salah satu doa Nabi Ibrahim setelah dia mengangkat bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail, mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amal ibadah kami, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Artinya setiap muslim, terutama dikala mereka dimudahkan oleh Allah datang ke Ka'bah beribadah, maka jangan pernah mereka melupakan doa yang dibaca oleh ayahanda kita, kakek kita semuanya, ayah kita semuanya, Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah ayah kita yang ketiga. Ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh, dan ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, seorang Nabi, sudah pasti diterima amal ibadahnya oleh Allah Azza wa Jal, namun tetap berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami. Artinya dia tidak memastikan. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak bisa memastikan amal ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah, bagaimana dengan kita? Makanya tidak ada yang namanya manusia ketika mereka beribadah langsung diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah berharap, bermohon, meminta. Misalnya kita datang ke Masjid Nabawi, kemudian kita melakukan sholat di dalamnya. Tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berzikir, kita baca Quran, kita melakukan ibadah yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau ibadah dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berharap, berdoa, ya Allah terima sholatku, terima sedekahku, terima bacaan Quranku, terima zikirku. Artinya itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya ikhwatul Islam, masalah ibadah itu bukan masalah yang mudah. Artinya tidak semua ibadah yang dilakukan seorang hamba langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah senantiasa menceritakan kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada kita sebagai umatnya agar kita berhati-hati. Di antara salah satunya ikhwatul Islam, ada sebuah ayat yang ada dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbana." Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu, bacakan kepada mereka apa yang harus dibacakan oleh Nabi kepada kita sebagai umatnya. Naba'a bani Adam, ceritakan kepada umatmu tentang cerita dua orang anak Adam. Kemudian apa yang harus mereka lakukan, atau apa yang mereka lakukan sehingga Allah perintahkan Nabi menceritakan kepada kita bersama. Idz qarraba qurbana, ketika kedua-duanya sama-sama beribadah. Artinya yang satu beribadah, yang lain juga beribadah. Dua orang anak Adam. Kemudian apa kata Allah? Allah sebutkan dengan bahasa yang sangat jelas. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika mereka sama-sama beribadah, sama-sama berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Itu anaknya Nabi Adam, zaman yang paling sempurna, yang paling mulia. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dua orang anak Adam ini, yang satu diterima amal ibadahnya, yang satu ditolak ibadahnya, maka yang tadi ditolak ibadahnya memberikan ancaman kepada yang tadi diterima amal ibadahnya. Qala la aqtulannak, wahai saudaraku, kenapa engkau diterima ibadahmu oleh Allah Azza wa Jalla? Aku akan bunuh kamu. Dan itu adalah pembunuhan yang pertama kali terjadi di dunia. Sehingga setiap pembunuhan yang ada, ingat baik-baik ikhwatul Islam, sebagaimana ada yang namanya amal jariah, maka ada namanya dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Nabi SAW mengatakan setiap pembunuhan yang ada di dunia, maka ada bagian dosanya untuk anak Adam yang tadi telah membunuh saudaranya. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di dunia. Di dunia dulu tidak ada yang namanya pembunuhan. Yang pertama kali membunuh itu adalah yang tadi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang Nabi perintahkan untuk disampaikan kepada kita bersama. Apa alasannya? Kenapa dia berani membunuh saudaranya? Karena ibadahnya tidak diterima. Jadi masalah ibadah ikhwatul Islam bukan masalah main-main. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena akibatnya terlalu fatal. Sehingga dikala dia mengancam saudaranya, qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Apa jawaban saudara yang tadi diterima amal ibadahnya? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, sebelum engkau membunuh diriku, ketahuilah Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah, tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali dari mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah pantas mendapatkan predikat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ikhwatul Islam, amal ibadah itu merupakan di antara poin penting. Kita harus mencari, mengetahui bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal kita membahas tentang masalah manasik ini ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan di antara dua syarat agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwatul Islam, ibadah tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari mereka-mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat mutlak, terkhusus ibadah yang kita kerjakan ini. Ibadah yang kita kerjakan ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang sangat mulia, tapi tantangannya juga luar biasa. Ibadah salat lima waktu kita melakukan siang dan malam bisa bagi kita untuk menjaga hati. Ibadah puasa minimal kita melakukan di bulan Ramadan 30 hari, kita juga bisa menjaga hati. Begitu juga dengan ibadah zakat. Apabila bertepatan dengan ibadah haji dan umrah, maka disitulah banyak di antara mereka yang tergelincir di sana, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan nanti akan kita sebutkan ikhwatul Islam. Sehingga di antara salah satu kalimat yang tidak boleh kita lewatkan ikhwatul Islam, dan ini adalah ucapan yang selalu dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan secara umum, Allahumma ja'al amali kullaha salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Itu merupakan di antara kalimat yang dibacakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin kalau seandainya kita tidak hafal tidak menjadi masalah ikhwatul Islam, tapi kalimat ini merupakan kalimat yang sangat indah. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan semua amalan-amalan yang aku lakukan adalah amalan-amalan yang saleh. Saleh itu artinya amalan yang tepat, amalan yang benar, amalan yang diterima. Itu disebut dengan saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikan semua yang aku kerjakan semata-mata untukmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan jangan jadikan untuk orang lain sedikit pun. Dan itu merupakan di antara langkah awal dikala kita melakukan ibadah ikhwatul Islam. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada kita bersama, agar amalan kita adalah menjadi amalan yang saleh. Kemudian amalan kita semuanya adalah amalan-amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu ikhwatul Islam, ikhlas itu artinya sesuatu yang murni. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu ikhwatul Islam satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak ada kalimat nama di dalam ayat-ayatnya. Misalnya kita membaca surat An-Nas, ada kalimat An-Nas di dalamnya. Kalau kita membaca surah Al-Falaq, ada surah Al-Falaq di dalamnya. Kalau kita membaca ayat yang lain Al-Baqarah, ada kalimat Al-Baqarah. Kalau kita membaca Ali Imran, ada kalimat Ali Imran. Satu-satunya ayat atau satu-satunya surat yang tidak ada kalimat di dalamnya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Karena di dalam ayat ini ikhwatul Islam, dan dari sinilah diambil makna keikhlasan. Di dalam ikhlas itu ikhwatul Islam, karena ikhlas di antara salah satu tanda orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang tidak sering menampakkan amal ibadahnya kepada orang lain. Di antara salah satu untuk menjaga keikhlasan ikhwatul Islam adalah bagaimana kita berusaha menyembunyikan amal ibadah dari mata orang lain. Kita tidak ingin dipuji oleh orang lain, kita tidak ingin diperhatikan oleh orang lain, kita juga tidak ingin didengar oleh orang lain. Kita ingin diperhatikan oleh Allah dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Ikhlas itu contohnya. Kalimat ikhlas tidak ada di dalamnya. Artinya dia sembunyikan kalimat ikhlas. Ikhlas itu ada di dalam isi kandungannya, bukan di dalam bacaannya. Sebagaimana amalan yang kita lakukan semuanya karena Allah, bukan karena dilihat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipandang, tapi semata-mata karena Allah. Sehingga dengan itu pula lah kita berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amal ibadah. Makanya kita harus adil. Di antara bentuk kita adil adalah adil kepada diri sendiri. Sebahagian para ulama mengatakan, uktum
hasanatika kama taktum sayyi'atik. Hendaklah kamu sembunyikan kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan yang kamu lakukan. Setiap manusia ikhwatul Islam, ketika mereka melakukan keburukan, maka mereka akan berusaha menyembunyikan keburukan tersebut. Nah, begitu juga dengan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kenapa kita tidak berusaha menyembunyikan kebaikan tersebut? Makanya di antara fitnah yang luar biasa, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, adalah kita memamerkan semua yang kita lakukan kepada orang lain. Di saat itulah ujian yang terbesar bagi kaum muslimin. Ingat ikhwatul Islam, surat Al-Ikhlas, kenapa disebut dengan ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Karena di dalam surat Al-Ikhlas, Allah murni berbicara tentang dirinya. Di dalam ayat yang lain Allah berbicara tentang hukum, tentang hamba, tentang ini, tentang itu. Namun di dalam surat Al-Ikhlas Allah murni berbicara tentang dirinya, maka disebut dengan suratul Ikhlas. Kemudian ketika Allah murni berbicara tentang dirinya, maka Allah menginginkan kepada hambanya agar murni mereka beribadah semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus ingat, orang yang melakukan amal ibadah karena manusia, maka disebut dengan riya. Orang yang meninggalkan amal ibadah karena manusia juga disebut dengan riya. Maju kena, mundur kena. Jadi ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah ikhwatul Islam. Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berat di dalam melakukan amal ibadah, terutama dikala kita melakukan ibadah yang mulia ini. Seperti misalnya kita melaksanakan ibadah haji. Ketika kita melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, ketika kita berada di Mekah, ketika kita berada di Madinah, tidak mesti semua yang kita lakukan harus disebarkan kepada orang lain. Iya, keberangkatan kita dulu, ketika kita ingin berangkat, kita mengundang sanak famili, kita mengundang keluarga, kita mengundang tetangga, agar mereka tahu kalau kita akan melaksanakan ibadah yang mulia. Tujuannya agar mereka doakan kita dalam perjalanan, Allah berikan keselamatan. Kemudian tujuannya agar nanti kita juga bisa mendoakan mereka, saling mendoakan, sekedar itu saja. Kemudian apa yang terjadi? Maka serahkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mesti ada yang namanya history. Di dalam kita melakukan ibadah haji, ketika kita baca Quran di Masjid Nabawi, kita ambil Quran, minta tolong sama kawan, foto dulu. Saya sedang baca Quran di dalam Masjid Nabawi. Kita baca Quran untuk Allah atau untuk manusia, atau untuk handphone, atau untuk media sosial. Begitu juga dikala kita sampai di Raudhah, kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Jadikan semua ibadah kita untuk Allah semata. Itu berat ikhwatul Islam, dan banyak di antara kita yang gagal di sana. Makanya Umar mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, agar kita tahu orang yang haji itu banyak sekali, banyak, tapi yang betul-betul haji itu hanya sedikit saja. Terutama di dalam masalah ini, gagal di dalam mempertahankan amal ibadahnya. Iya, kalau seandainya kita ingin mempublikasikan, atau kalau seandainya kita ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita selama melaksanakan ibadah haji kepada orang lain, boleh. Tapi khusus kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang cinta kepada kita. Siapa orang yang kita cintai dan siapa orang yang mencintai kita? Jadi harus ada timbal baliknya. Kita cinta mereka, mereka juga cinta kepada kita. Siapa dia? Yang pertama siapa? Orang tua. Kemudian siapa lagi? Istri. Kemudian siapa lagi? Anak-anak. Kemudian siapa lagi? Saudara. Saudara kita, apakah kita cinta kepada mereka? Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka cinta kepada kita? Belum tentu. Siapa yang menjerumuskan Nabi Yusuf? Siapa yang menzalimi Nabi SAW? Artinya hanya segelintir orang saja. Kalau seandainya kita ingin menyampaikan amal ibadah kita, ingat, khusus kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Kalau ibu kita, misalnya kita sedang melaksanakan ibadah yang mulia, kemudian kita sampaikan, alhamdulillah ibu, ayah, bagi kita yang masih punya ayah dan punya ibu yang diberikan umur panjang oleh Allah, semoga Allah menjaga mereka semuanya. Kita sampaikan, kami sudah berada di Mekah, kami sudah berada di Madinah. Ketika ibu kita mendengarkan kabar tersebut, apa yang akan mereka lakukan? Maka mereka langsung mengangkat kedua tangannya, ya Allah jaga anakku. Tapi kalau berita tersebut sampai kepada tetangga kita, apa yang terjadi? Oh, ini bapak ini sudah sampai lagi ke Mekah, sudah berapa kira-kira korupsinya? Jadi pandangan mereka itu pandangan yang negatif. Kita tidak ingin demikian, kita tidak ingin membuka pintu fitnah bagi diri kita dan bagi saudara kita. Karena dikala kita melakukan ibadah yang mulia, ini ibadah yang paling mulia ikhwatul Islam. Apakah semua orang suka kepada kita dikala kita melakukan ibadah ini? Suka atau tidak? Semua orang suka atau tidak? Tidak. Tidak semua orang yang menyukai kita melakukan ibadah ini ikhwatul Islam. Terkhusus ibadah yang mulia, terkumpul di dalamnya
kesehatan, terkumpul di dalamnya harta, masalah jasmani dan rohani. Begitu juga dengan materi, terkumpul semuanya di dalam, dan tidak semua orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Sehingga kita tidak ingin membuka pintu iri, pintu dengki kepada saudara-saudara kita. Makanya dikala kita berangkat, kemudian kita undang saudara, kemudian kita mengkabarkan kita akan berangkat, selesai. Tidak mesti lagi kita post, kita sebarkan, kita sampaikan saya sedang melakukan ini, saya sedang melakukan itu, karena dikhawatirkan nanti kita terjatuh ke dalam yang namanya riya. Makanya ikhwatul Islam, ada hadis Nabi SAW yang harus kita ketahui. Hadis yang sangat berat bagi kita untuk menyampaikannya dan bagi kita untuk menerimanya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang pertama kali, awwalu man tusya'aru lahu an-nar yaumil qiyamah, orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk dirinya. Siapa mereka? Mereka itu bukan yang melakukan maksiat, mereka itu bukan orang-orang yang lain, tapi mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka ikhwatul Islam adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ingat itu baik-baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu adalah ibadah yang mulia. Jihad itu jarang orang yang bisa melakukannya. Tapi kalau seandainya jihad ini dilakukan untuk manusia, maka neraka tempat kembalinya. Sehingga orang yang tadi berjihad, kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan?" Maka fulan ini mengatakan, "Jahadtu fik." Ya Allah, aku berjihad karenamu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lebih tahu tentang isi hati hambanya. Allah mengetahui apa tujuan kita melakukan ibadah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta." Engkau itu dusta, engkau itu bohong. Tetapi engkau berjihad karena engkau ingin dipanggil seorang yang pahlawan waqil, dan panggilan tersebut telah kau dapatkan. Itulah yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka ikhwatul Islam. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Yang kedua, yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang bersedekah. Sedekah itu ibadah yang mulia. Sedekah itu bisa menahan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Banyak keutamaannya. Tapi kalau seandainya sedekah dijadikan untuk manusia, maka neraka tempat kembalinya. Sehingga orang yang tadi selalu bersedekah, kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, "Ya fulan, aku berikan kepadamu harta. Apa yang kamu lakukan di dunia?" Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, tasaddaqtu fik." Aku bersedekah karenamu. Apa jawaban Allah? "Kadzabta." Engkau dusta, engkau bohong. Aku tahu apa tujuanmu kamu bersedekah. Engkau bersedekah supaya engkau dipanggil sebagai seorang yang dermawan waqil. Dan kalimat ini, panggilan ini, titel ini, lakab ini telah engkau dapatkan. Maka masuklah kamu ke dalam api neraka. Bersedekah masuk neraka ikhwatul Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran. Kita tahu bagaimana pahala orang yang membaca Al-Quran, bagaimana kemuliaannya. Kemudian ada orang yang membaca Al-Quran dan dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan di dunia?" Maka orang ini mengatakan, "Qara'tu fikal Quran." Aku selalu baca Quran ya Allah. Apa kata Allah? Allah tahu kenapa dia baca Quran. Qala kadzabta. Engkau itu dusta, engkau bohong. Engkau baca Quran agar engkau disebut dengan qari wa qil, dan itu sudah engkau dapatkan. Maka masuklah kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, masalah ibadah, ibadah bisa jadi ibadah itulah yang memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang semestinya dijadikan untuk Allah, ibadah yang semestinya merupakan jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan itu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenapa satu-satunya yang hilang, atau salah satu yang hilang adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwatul Islam di dalam ibadah haji, di dalam ibadah umrah. Karena insya-Allah kita akan melakukan ibadah haji, dan sebelum kita melakukan ibadah haji, kita akan melakukan ibadah umrah. Maka setiap kali kita keluar atau setiap kali kita ingin melangkah, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan ibadah, setiap kali kita melakukan ibadah, maka jaga hati. Makanya banyak sekali doanya ikhwatul Islam, dan di antara salah satunya, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang sehat, hati yang selamat, selamat dari semuanya. Dan di antara salah satunya adalah selamat dari perbuatan riya dan sum'ah. Maka kita butuh pertolongan Allah, dan salah satunya adalah bermohon kepada Allah
dengan mengucapkan sebuah doa yang sangat indah. Sebenarnya doa ini panjang sekali ikhwatul Islam. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya Saddad bin Aus. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai Saddad, ketika engkau melihat manusia mereka berlomba-lomba mencari dunia, mencari keuntungan dunia semata, maka hendaklah engkau mengucapkan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Mungkin doa ini terlalu panjang ikhwatul Islam, maka kita ambil bagian potongan sedikit saja. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang sehat, sehat dari semuanya, sehat beribadah kepada Allah, sehat agar jauh dari perbuatan fitnah, sehat agar kita tidak riya, sehat agar kita tidak melakukan ibadah yang sum'ah karena manusia, agar ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembali mengulang bahwa keikhlasan merupakan syarat utama ketika kita melakukan ibadah karena Allah, terkhusus dikala kita melakukan ibadah haji dan umrah ini. Dan di antara salah satu contohnya ikhwatul Islam adalah sebuah doa. Kalau doa yang tadi boleh bagi kita menghafalnya, boleh bagi kita tidak menghafalnya, tapi doa ini wajib bagi kita untuk menghafalnya karena kita akan melakukannya. Nabi SAW ketika melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, maka Nabi SAW berjalan dari Makkah atau dari Madinah, dari sini menuju miqat yang bernama Zulhulaifah. Sebuah miqat yang bernama Zulhulaifah, miqat penduduk Madinah, atau bagi mereka yang datang ke kota Madinah, maka miqatnya adalah Zulhulaifah. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di Zulhulaifah, maka Nabi SAW melakukan salat di sana. Dan salat yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah salat asar. Karena memang Nabi terbiasa, atau di antara kebiasaan Nabi melakukan safar itu setelah zuhur. Itu merupakan di antara kebiasaan Rasulullah SAW. Sehingga setelah zuhur pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi ingin melaksanakan ibadah haji, maka Nabi berjalan setelah zuhur sampai ke miqat. Dan miqat itu jaraknya dari sini ikhwatul Islam kurang lebih 20 sampai 30 kilo. Nah, 30 kilo kalau berjalan kaki 2 jaman lah, atau 2 jam sampai 3 jam. Artinya dikala Nabi berangkat dari sini sampai di miqat, maka Nabi melakukan salat. Miqat itu ikhwatul Islam hanya sekedar lembah. Miqat itu tidak ada apa-apanya. Miqat itu tidak ada masjid di sana. Dulu di zaman Nabi itu hanya sekedar lembah saja. Sekarang baru diberikan kemudahan kepada kita untuk mengetahuinya. Kemudian dibangun masjid dan dinamakan dengan Masjid Miqat, sehingga mudah bagi kaum muslimin untuk singgah di sana, atau yang buang hajat, atau yang ingin mandi dan yang semisalnya. Kalau dulu ikhwatul Islam tidak ada apa-apanya. Jangankan dulu, mungkin 100 tahun sebelum kita ini tidak ada apa-apa di sana. Karena masjid-masjid yang ada di kota Madinah secara khusus itu baru direnovasi, kembali diangkat sejarahnya belum terlalu lama. Dan salah satunya adalah Masjid Miqat. Nah, miqat itu hanya sekedar lembah saja. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sampai di lembah ini, artinya lembah, bukan bangunan. Nah, dikala Nabi sampai di sana, Nabi salat 2 rakaat. Kenapa Nabi salat 2 rakaat? Karena memang waktu itu sudah sampai atau masuk waktu asar. Maka Nabi salat 2 rakaat. Kenapa Nabi salat 2 rakaat? Karena Nabi melakukan safar. Safar tentunya dengan dijamak dan dikasar. Dan Nabi sudah melakukan salat zuhur di sini. Kemudian di kota Islam, ketika Nabi melakukan salat 2 rakaat, maka Nabi SAW mengucapkan niat. Dan niat Nabi SAW nanti akan kita bahas. Karena Nabi SAW haji itu ada 3. Dan haji yang mana dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW melakukan haji qiran. Nanti akan kita jelaskan kenapa Nabi melakukan haji qiran, apa maknanya, dan apa perbedaan antara haji tamattu', qiran dengan ifrad, dan bagaimana pula niatnya, bagaimana pula bacaannya. Kemudian dikala Nabi membaca kalimat labbaik Allahumma umratan wa hajjan, maka setelah itulah Nabi SAW mengatakan kalimat ini sebelum talbiyah, Allahumma hajja, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah.
Nabi SAW mengatakan kalimat ini untuk kita semuanya ikhwatul Islam. Padahal kita tahu Nabi tidak akan pernah ria di dalam beribadah. Nabi juga tidak akan pernah sum'ah, apalagi di zaman dahulu kala. Bagaimana mungkin mereka ria dan sum'ah? Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bersama bagaimana kita beribadah. Dan di antara salah satunya doa yang mesti dibaca oleh kaum muslimin. Hadis ini ikhwatul Islam, hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mengatakan Nabi dikala sampai di miqat, maka Nabi mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, aku melakukan ibadah haji ini tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Sebuah kalimat yang sangat indah dikala kita akan mengawali ibadah yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu perjalanan kita lumayan lama, dan di dalam perjalanan tersebut syaitan senantiasa ingin mengganggu dan menggoda kita. Wahai fulan, kabarkan kamu sedang melakukan ini. Wahai fulan, lakukan ini. Syaitan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak akan bisa ditolong kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pertolongan tersebut adalah dengan berdoa kepada Allah, terutama di awal kita melangkah, di awal kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan wa hajja, atau dikala kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, atau dikala kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka setelah itulah kita mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Sudah hafal semuanya? Siapa yang hafal yang umurnya 50 tahun ke atas? Yang itu yang pertama kali. Berapa umurnya? 50 tahun ke atas ya? Masya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Baik, silakan dibaca. Allahumma hajja la riya'a fiha. Ulang lagi sekali, dan suara diangkat sedikit boleh Pak ya? Baik, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Artinya Allahumma, ya Allah, hajja, haji ini, la, tidak riya'a, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah. Masya Allah, doanya ada di dalam buku ini ya. Nanti bisa Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadz. Tapi ikhwatul Islam, kalimat ini kalimat yang mengawali ibadah kita ikhwatul Islam, agar kita terhindar dari perbuatan yang betul-betul berbahaya yang kita kenal dengan perbuatan riya dan sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Insyaallah semuanya sudah hafal ya. Ini tidak ada di buku ya, tidak ada di buku manasik. Makanya nanti kami berusaha kepada kita semuanya ikhwatul Islam untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini, kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW yang mengajarkan bagaimana kita harus melangkah di awal kita melakukan ibadah yang mulia, ibadah haji dan ibadah umrah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Sudah hafal semua ya? Mesti dihafal ya, terutama bagi kalian, bagi kita semua yang akan berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah. Dikala kita melewati miqat dan dikala kita berhenti di sana, maka ucapkanlah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya kami melakukan ibadah ini bukan karena riya dan bukan pula karena sum'ah. Karena riya dan sum'ah itu merupakan dua penyakit yang menghancurkan amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba. Dan ingat ikhwatul Islam, mereka yang gagal itu sangat banyak sekali. Mereka yang ria beribadah, kelihatan dari gayanya. Kenapa mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Karenanya makanya tadi kita menyebutkan bahwa di antara salah satu untuk menjaga keikhlasan, kita harus mencari bagaimana supaya kita ikhlas beribadah kepada Allah. Salah satunya usahakan sembunyikan amalan kita. Selagi ibadah tersebut, selagi amalan tersebut bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Karena ingat, orang yang ikhlas, merekalah yang akan selalu taat kepada Allah. Karena ketaatan mereka semata-mata untuk Allah. Mau dipuji oleh manusia, mau tidak dipuji oleh manusia, mereka tidak akan menghiraukannya. Kemudian orang yang selalu taat, maka merekalah akan yang selalu istiqamah di dalam agama. Dan mereka yang istiqamah di dalam agama, maka merekalah yang akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, ibadah ikhlas ini, maka dia akan melahirkan anak yang bernama istiqamah.
Istiqamah ini juga akan melahirkan yang namanya husnul khatimah. Karena tidak mungkin orang semangat beribadah kepada Allah kecuali mereka-mereka yang beribadah semata-mata untuk Allah semata. Makanya selalu kita angkat cerita cucu Nabi ikhwatul Islam, cucu Nabi yang dekat dengan Nabi SAW, agar kita tahu bagaimana supaya kita beribadah kepada Allah. Semoga cerita ini yang selalu kita angkat dan semoga memberikan manfaat, agar kita tahu bagaimana kita beribadah, berinteraksi, bermuamalah dengan Allah yang maha mengetahui apa isi hati kita. Kemudian di ikhwatul Islam, cucu Nabi ini yang bernama Zainal Abidin, dia merupakan salah seorang ulama, dan dia juga merupakan keluarga baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW, dan dia tinggal di kota Madinah. Cucu Nabi ini ikhwatul Islam yang bernama Zainal Abidin, di antara salah satu ibadah yang dirutinkan oleh dirinya adalah memberikan bantuan kepada kaum muslimin, atau yang kita kenal dengan zakat, atau membagi-bagikan sembako kepada kaum muslimin, terkhusus mereka yang ada di kota Madinah. Karena Madinah dulu ikhwatul Islam adalah daerah yang orang tidak minat tinggal di dalamnya. Makanya di antara salah satu pesan Nabi SAW, Nabi mengatakan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kota Madinah itu adalah kota yang bagus bagi mereka kalau mereka tahu. Kenapa Nabi mengatakan kalimat ini? Karena Nabi tahu akan banyak orang-orang yang berasal dari Madinah atau yang tinggal di Madinah, kemudian pada akhirnya mereka akan meninggalkan Madinah karena Madinah tidak menjanjikan dunia kepadanya, sehingga banyak di antara mereka meninggalkannya. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya banyak di Madinah orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, maka itu sejak zaman dahulu kala sudah lama. Dan orang-orang yang sengaja tinggal di kota Madinah, apa yang mereka harapkan dari kota Madinah? Kecuali ingin wafat di samping Nabi SAW. Tidak ada yang lain. Makanya ikhwatul Islam, di kota Madinah banyak orang fakir, banyak orang miskin, baik itu penduduk aslinya atau mereka yang datang ke sana. Artinya banyak orang yang fakir dan miskin di dalamnya. Begitu juga di zaman cucu Nabi SAW, di zaman Zainal Abidin. Kemudian di antara salah satu yang dilakukan oleh cucu Nabi ini adalah senantiasa memberikan sedekah kepada kaum muslimin, terkhusus kepada fakir dan miskin, apalagi janda-janda kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, tapi bagaimana cara dia melakukannya? Maka dia sengaja melakukan ibadah tersebut di waktu yang orang tidak mengetahuinya, terutama di waktu orang sedang tidur. Berarti kapan dia melakukannya? Di malam hari sebelum melakukan sholat subuh, terutama sebelum sholat subuh. Karena ikhwatul Islam, waktu sahur, kita waktu tahu waktu sahur, sahur itu kurang lebih setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Makanya disebut dengan sahur, disebut dengan sahar. Sahar itu artinya di antara, karena waktu di dalam sebelum subuh itu ikhwatul Islam disebut dengan sahur. Sedangkan setelah subuh maka itu disebut dengan barzakh. Makanya antara subuh dengan matahari terbit itu disebut dengan barzakh. Barzakh itu pemisah antara siang dan malam, maka disebut dengan barzakh. Sama dengan alam barzakh. Alam barzakh disebut dengan alam barzakh karena memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Nah, sahur di antara ibadah yang paling bagus dilakukan di waktu sahur. Siapa yang tahu apa ibadah yang paling bagus dilakukan di waktu sahur? Makan? Baik. Berdoa. Tak yang lain? Sedekah yang lain? Siapa yang jawab istighfar tadi? Siapa yang paling tua? Baik, barakallahu fiik. Bisa insyaallah, barakallahu fiik. Di waktu sahur ini ikhwatul Islam, waktu yang paling bagus kita untuk beristighfar. Kalau sholat sebelumnya bisa dipahami, kita tahu biasanya di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah sholat malam. Sholat malam itu adalah sholat yang paling mulia. Tapi kapan? Sebelum waktu sahur. Kalau sudah sahur, maka di antara ibadah yang paling bagus adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an wal mustaghfirina fil ashar. Dan ingat mereka-mereka yang selalu beristighfar di waktu sahur. Makanya di waktu sahur itu tidak lama. Dan di antara salah satu ibadah yang bagus dilakukan. Artinya kalaupun ada orang yang sholat tidak menjadi masalah. Kalaupun ada orang baca Quran juga tidak menjadi masalah. Tapi kita ingin mencari yang terbaik di antara yang baik. Itu kaidah di dalam kehidupan. Ada yang baik, ada yang terbaik, maka kita akan mencari yang terbaik. Nah, di antara ibadah yang terbaik adalah istighfar. Sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang beristighfar di waktu sahur. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada cucu Nabi. Cucu Nabi ini, waktu yang mana orang tidur di sana, orang tidak melihatnya, apalagi di zamannya tidak ada penerangan, gelap gulita, maka di saat itulah dia selalu membagikan sedekahnya.
bagi-bagi sembako. Kapan bagi-bagi sembako? Di waktu sahur, di mana orang tidak melihat dan memperhatikannya. Kemudian ikhwatul Islam, orang-orang Madinah, mereka mendapatkan sembako, dan mereka selalu mendapatkan sembako tersebut, artinya makanan pokoknya. Mereka selalu mendapatkannya tanpa mengetahui siapa yang melakukannya. Mereka tidak tahu siapa yang bersedekah, siapa yang membagikan. Tiba-tiba di waktu subuh, dikala mereka membuka pintu rumahnya, sembako sudah ada di depan rumahnya. Kemudian di ikhwatul Islam, selalu dilakukan yang demikian, selalu sering. Kemudian tibalah waktunya, dikala cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipanggil oleh Allah dan dia meninggal, setelah dia meninggal, maka orang tidak lagi menerima bantuan yang biasa mereka dapatkan. Dari situlah mereka tahu kalau ternyata yang bersedekah selama ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala dimandikan di ikhwatul Islam, maka ditemukan ada bekas hitam di punggungnya. Kenapa ada bekas hitam di punggungnya? Karena dia yang selalu memikulnya darinya untuk saudaranya, dan dia yang memikulnya. Coba bayangkan di waktu yang orang yang tidak melihatnya, sehingga dikala dimandikan ada bekas hitam. Ini bekas hitam dari mana? Kenapa ada bekas hitam di dalamnya atau di punggungnya? Ternyata itu adalah bekas seringnya dia mengangkat sembako atau gandum yang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kapan dia baru mengetahui, atau kapan orang Madinah baru tahu kalau yang bersedekah selama ini adalah cucu Nabi? Setelah dia meninggal. Coba bayangkan ikhwatul Islam, begitulah cucu Nabi berusaha untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Itu cucu Nabi. Kita cucu siapa? Artinya kalau cucu Nabi saja demikian, jaraknya dengan Nabi hanya 3 orang saja. Dia, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian langsung Nabi SAW. Sangat dekat jaraknya dengan Rasulullah SAW. Makanya amal ibadah selagi kita bisa sembunyikan, maka sembunyikanlah. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, orang yang biasa menyembunyikan amal ibadahnya, maka nanti Allah bongkar di akhir kehidupannya. Disitulah rahasia kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbiasa menyembunyikan amal ibadahnya, maka Allah akan hadiahkan kepadanya husnul khatimah. Makanya ada salah seorang yang selalu kita sebutkan di ikhwatul Islam, dia berasal dari Mekah Al-Mukarramah. Dia orang biasa-biasa saja, artinya ibadahnya biasa. Bahkan dia orang yang tidak terpandang, bahkan orang tidak menilainya. Adanya dia sama dengan tidak adanya. Kemudian ada orang yang bermimpi, kalau dia ini disampaikan oleh Nabi, kabarkan kepada fulan bin fulan kalau dia itu ada di antara salah satu penduduk surga. Kemudian ditelusuri ikhwatul Islam, dicari, padahal dia orangnya biasa, sholat biasa, puasa biasa, artinya ibadahnya tidak ada yang spesial. Kemudian dikala ditanya, kenapa kamu demikian? Aku bertemu dengan Nabi, bahwa Nabi mengatakan kamu berada di dalam surga. Maka orang ini pun menangis bersyukur kepada Allah. Kemudian dia memberitahukan, di antara salah satu ibadah yang tidak pernah orang mengetahuinya kecuali diriku adalah ibadah ketika ada tetanggaku meninggal. Kemudian dikala tetangga ini meninggal, tentu dia meninggalkan istri dan anak. Istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah, demi Allah, wahai kalian, ingatlah, aku akan membelanjakan kalian sebagaimana aku membelanjakan keluargaku. Gajinya dibagi 2, separuh untuk keluarganya, separuh untuk saudara atau untuk keluarga saudara yang tadi sudah meninggal. Dan tidak satu pun orang yang tahu. Kemudian dikala dia mengatakan yang demikian, maka baru orang mengatakan inilah rahasianya. Kemudian mereka berdua akhirnya pergi ke Masjidil Haram, melaksanakan sholat asar. Kemudian pada sujud yang terakhir atau rakaat yang terakhir, dia sujud dalam waktu yang lama dan kemudian tidak lagi kembali duduk. Artinya dia sudah meninggal dalam keadaan sujud di Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, karena di antara salah satu ibadahnya adalah selalu menyembunyikan amal ibadah yang dia lakukan. Itulah kewajiban kita bersama ikhwatul Islam. Menyembunyikan ibadah itu tidak mudah, sulit sekali. Karena di antara salah satu yang membuat kita semangat beribadah, kalau seandainya kita diketahui oleh orang kita yang melakukan ini, kita yang melakukan itu, maka di saat itulah kita berusaha. Kita tidak mengatakan tidak boleh ditampakkan. Boleh kita menampakkan amal ibadah, terkhusus kalau seandainya kita memberikan motivasi. Tapi siapa di antara kita yang bisa menjamin kalau dirinya tidak diganggu oleh syaitan? Daripada kita memberikan motivasi kepada orang lain, lebih bagus kita menjaga diri pertama kali. Kita harus menyelamatkan diri kita dulu, baru orang lain.
Artinya kita jaga diri kita, terutama niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara syarat yang pertama di dalam kita melaksanakan ibadah yang mulia adalah bagaimana kita menjaga keikhlasan. Dan ingat, di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama nanti bagi kita yang ingin berangkat sampai ke miqat, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian secara umum ikhwatul Islam, riya, sum'ah itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah istilah yang mungkin sering kita mendengarkannya adalah dengan kesyirikan. Kalau kesyirikan menyembah selain Allah, semua kita sudah tahu. Menyembah patung, menyembah berhala, semua kita tahu. Tapi kesyirikan yang tidak kita tahu, itulah yang disebut dengan riya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Aqwa ma akhafu alaikum asyirkul khafi." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, lebih takut dibandingkan dengan Dajjal. Dajjal fitnahnya yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah setiap kali kita salat di tahiyat terakhir, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Tapi ada lagi yang paling ditakutkan oleh Nabi terhadap umatnya. Apa dia? Asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Para sahabat mereka bertanya, "Wa masyirkul khafi?" Ya Rasulullah, kesyirikan yang tersembunyi itu apa? Maka apa jawaban Nabi? Ar-riya, riya. Kemudian di antara salah satu doa, karena di dalam masalah ini banyak sekali doanya, dan kita ingin menyampaikan beberapa doa. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Ummu Salamah dan juga kepada Anas bin Malik sebuah doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Dikala Nabi mengajarkan doa ini kepada istrinya, kepada sahabatnya, maka mereka bertanya kepada Nabi, "Atakhafu minna?" Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami? Artinya kami akan beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata Nabi? Sesungguhnya hati kita ini di tangan Allah. Bisa jadi Allah balak-balikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beribadah riya itu ikhwatul Islam, kita contohkan. Orang yang beribadah secara riya ibarat semut yang berwarna hitam. Ini mohon maaf ya, warnanya putih. Semut yang berwarna hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Siapa di antara kita yang merasakan ada semut tersebut di sana? Jangankan semut, manusia pun kalau di malam yang kelam kita tidak akan melihatnya. Ini semut yang hitam di atas batu hitam di malam yang kelam, bagaimana kita bisa melihatnya? Itulah riya. Makanya riya itu ikhwatul Islam, cara masuknya sangat halus. "Oh Ustaz, saya ini tidak riya." Orang yang mengatakan saya tidak riya, dialah yang riya sesungguhnya. Berat sekali ikhwatul Islam. Makanya di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika, tambah lagi doa ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pokoknya selama di Madinah tidak boleh di antara kita kecuali hafal minimal 20 doa. Ya, 20 doa. Kemarin ada doa berziarah ke perkuburan Nabi. Ada yang sudah hafal? Doa berziarah ke perkuburan Nabi. Sekarang kita tambah lagi doanya. Tadi doa dikala kita berada di miqat, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Sekarang doa supaya kita dijauhkan dari perbuatan riya yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Karena riya itu disebutkan oleh Nabi kesyirikan, tapi kesyirikan yang tersembunyi. Maka Nabi mengajarkan kepada kita semuanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sebenarnya doa ini mudah saja dihafal ikhwatul Islam, karena doa ini adalah bagian daripada doa zikir pagi dan sore. Kaum muslimin dianjurkan bagi mereka membaca zikir pagi dan sore, doa zikir pagi dan sore, semuanya ada di dalam zikir tersebut, semuanya. Maka kalau ada di antara kita yang ingin wirid, itulah wirid yang sesungguhnya. Di pagi hari setelah sholat subuh, atau di sore hari. Ada yang mengatakan setelah asar, atau ada yang mengatakan setelah maghrib. Itulah zikir wirid yang sesungguhnya. Kemudian di antara doanya, doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan kesyirikan yang aku ketahui. Artinya melakukan riya. Kesyirikan di sini artinya riya. Karena memang Nabi mengatakan riya itu adalah kesyirikan al-khafi. Di dalam riwayat yang lain asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Kalau kesyirikan yang besar, semua kita tahu. Beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, semua kita tahu.
tapi jarang di antara kita yang tahu kesyirikan yang tersembunyi. Itulah yang disebut dengan riya, dan Nabi mengajarkan kepada kita doa ini dibaca pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an, agar aku tidak melakukan riya, agar aku tidak melakukan kesyirikan kecil, wa ana alam, dan aku tahu. Karena kadang-kadang ada di antara kita yang beragama atau melakukan ibadah, kita tahu kalau kita beribadah bukan karena Allah, karena dorongan syahwat, karena dorongan syaitan dan yang semisalnya, karena dipuji oleh manusia dan yang semisalnya. Sehingga kita berlindung kepada Allah dengan kalimat ini. Wa astaghfiruka lima la alam. Kalau seandainya aku melakukan perbuatan riya dan aku tidak tahu, aku beristighfar kepadamu ya Allah. Maka lengkaplah di dalam kalimat ini ikhwatul Islam, agar ibadah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang sesekali kita lakukan kita tidak ingin pulang kecuali dengan mendapatkan titel yang namanya mabrur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua haji yang mabrur. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kami maklumkan kepada kita bersama, kalau seandainya ada di antara kita yang ingin bertanya tentang masalah ibadah haji dan umrah, bukan curhat ya, tapi bertanya tentang masalah manasik, maka boleh ditanyakan, dan kami harap pertanyaan melalui tulisan. Kami harapkan pertanyaan melalui tulisan, dan insya Allah di akhir pembahasan kurang lebih 10 menit waktu tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah manasik tersebut. Karena tujuannya agar tidak ada di antara kita yang melakukan manasik ini kecuali kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu yang Allah ajarkan atau yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin mendapatkan kesempurnaan dan kemuliaan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah berikan kepada mereka umur yang panjang dalam ketaatan. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah berikan kepada kita haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Semoga Allah lancarkan urusan kita dikala kita melaksanakan ibadah haji ini. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita bersama, dan juga keberkahan, kita datang dalam keadaan selamat dan pulang juga dalam keadaan sehat wal afiat. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله